Ya teman-teman, kita berjumpa kembali di channel ini. Salam otomotif buat teman-teman semuanya. Semoga sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, seperti biasa kita mau memberikan edukasi lagi. Ya, di sini saya mau bikin sedikit tutorial bagaimana cara kita memasang delco ya, atau distributor pada mobil konvensional. Ini mobilnya Corolla DX. Dengan kijang sama saja ya teman-teman, 4K, 3K, 5K, 7K. Jadi cara kita memasang delco ini tidak bisa langsung kita pasang begitu saja ya. Ini buat teman-teman pemula atau yang masih lagi dalam tahap belajar, ikutin aja video ini sampai selesai. Perhatikan setiap penjelasan saya supaya teman-teman nanti bisa mengerjakan sendiri tanpa harus memanggil orang bengkel atau bawa mobilnya ke bengkel ya. Oke teman-teman, di sini kan di layar monitor teman-teman nih sudah ada tutup delco sama ada delconya. Perhatikan di sini ada tanda panah. Kemudian ada satu di sini, angkanya nomor 1 artinya ke arah kabel busi nomor 1 ya, atau busi nomor 1 atau silinder nomor 1 ya. Nanti dia berurutan ya teman-teman ya. Ini kalau untuk pemasangan delco ini tidak boleh langsung dipasang begitu saja. Nih ya, ini kan ada rotor. Nah rotor ini nanti dia connect dengan bagian sini, kemudian tengahnya ini dari coil, betul ya. Ya, kemudian teman-teman ketika berputar dia akan diputar oleh noken as ya. Pada mobil Toyota kijang lama sama ya teman-teman, dengan Corolla KE 30 atau Corolla DX sama ya. Oke teman-teman, di sini untuk biar lebih jelas teman-teman saya jelaskan agak lebih sedikit detail. Saya sudah buka tutup klep ya bagian atas. Tujuannya apa? Pada saat pemasangan delco ini kita mesti harus untuk pemula ya, atau maksudnya untuk dasarnya begini saja. Kalau teman-teman udah paham sih bisa dimulai dari mana saja ya. Nah kita putar puli ini ya, intinya mau diputar pakai kunci di sini bisa, atau mau dongkrak putar ban bisa, masuk gigi rem tangan turunin bisa. Yang penting puli ini berputar searah jarum jam ya, atau dari depan mobil tuh ke kanan. Kalau untuk mobil Honda dia beda ya, berlawanan arah jarum jam alias ke kiri ya, semacam Civic atau mobil jenis lain Honda tuh rata-rata ke kiri ya. Kalau untuk kijang itu rata-rata dia muternya searah jarum jam. Nah tujuannya di sini kita untuk memutar puli ya, karena di sini kan saya radiatornya belum saya pasang karena mobil ini lagi proses naik mesin teman-teman ya, habis overhaul. Nah kita topin dulu ya. Untuk klep 1 harus kita posisikan dalam posisi bebas ya, jadi tidak boleh klep 1 ini tidak tepat pada posisi topnya. Jadi sebaiknya di posisi 1 ini kalau buat teman-teman yang pemula ya. Kalau yang udah paham sih bisa mulai dari mana saja. Kita bisa gunakan bantuan stick oli atau dipstick oli seperti ini ya, untuk mencari posisi piston adanya di TMA nantinya, atau titik mati atas. Nah kemudian tugas kita adalah memutar puli ya sampai nanti piston nomor 1 dan 4 ya, piston 1 dan 4 itu akan ada di posisi TMA atau titik mati atas, sambil kita perhatikan atau goyang bagian klepnya itu ya, klep sampai di posisi sudah bebas. Jadi sama kayak kita misalnya mau nyetel klep itu sama ya. Jadi posisikan klep pada posisi bebas. Biasanya itu kalau mau bebas itu dia intake-nya nyedot dulu, nutup dulu ke atas. Ini udah bebas ya. Nah ini udah bebas seperti ini. Nah, nanti lihat di sini teman-teman ya, kalau untuk mobil itu biasanya semuanya ada tanda titik di puli. Nah ini, nah itu ya bisa lihat ya teman-teman, ada tanda titik. Nah ini sudah piston ada di TMA atau titik mati atas ya. Dan kalau di posisi ini juga bisa juga klep 4 yang bebas. Jadi kita mesti putar 1 putaran lagi, atau 2 atau 3 putaran lagi sampai piston 1 itu dan 4 kembali lagi ke atas ya. Nah di sini piston
sudah di posisi atas, kemudian klep sudah bebas. Artinya sudah tepat. Tinggal tugas kita sekarang memasukkan si delconya. Nah, untuk pemasangan delco di sini di ujung sini ada as. Teman-teman perhatikan ya, di ujung ini untuk mobil jenis ini sama ada asnya ya. Beda dengan Carry atau Mitsubishi, dia langsung ya teman-teman, ini double. Nah, itu tujuannya ujungnya itu fungsinya apa? Untuk dikonekkan ke pompa oli. Tuh lihat di bawah sana tuh ada pompa oli, coakan, nanti akan masuk ke situ. Itu maksudnya. Nah, apabila pada saat pemasangan delco ini ya menghadap rotornya belum tepat, kita mesti menggeser bagian bawah sana, bisa menggunakan bantuan dipstick oli seperti ini, kita putar sedikit ya sampai nanti posisi pemasangannya jadi tepat. Karena kalau dia nggak tepat, itu posisi delco tidak bisa masuk secara utuh sepenuhnya sampai ngelok ke bawah ya, sampai mentok. Nah, perhatikan di sini teman-teman, kita masukkan seperti ini. Lihat arah vakum delco itu menghadap lurus dan rotor harus menghadap lebih ke sedikit ke kanan ya, itu menandakan pada posisi satu atau kabel busi di nomor 1, tutup delco nomor 1 dan ada di top 1. Nah, kalau belum tepat di bawah dia nggak akan masuk. Kita putar sedikit bagian bawah menggunakan bantuan dipstick oli, sedikit kita putar sampai nanti dia masuk sendiri sampai ngeplak gitu ke bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Coba perhatikan, ini mentok sampai ke bawah, artinya ini sudah masuk ya, sudah tepat. Nah, itu ya. Nah, sampai mentok. Nah, itu ya, betul ya. Nah, kemudian perhatikan posisi rotor. Nah, ini posisi rotor ini untuk kita melihat tepatnya, kita bisa nanti menutup dengan kop delco atau tutup delco seperti ini. Nah, perhatikan ya. Nah, lihat arah menghadapnya rotor harus ketemu dengan kabel busi nomor 1. Nah, ini ya, pas ya. Nah, nanti untuk setelah pemasangannya selesai, teman-teman nanti sebelum dibaut kencang ya delconya, nanti bisa kita geser-geser sedikit untuk nanti kita pada saat menghidupkan dan pada saat pengetesan, takutnya dia ngelitik kan atau kurang nafurnya. Nah, di sini posisi rotornya sudah menghadapnya tepat dan vakum delco menghadapnya seperti ini. Nanti kita tinggal geser sedikit demi sedikit. Ini kalau teman-teman tidak ada alat ya, timing LED untuk mengambil posisi top yang benar. Untuk urutan kabel businya, kalau untuk mobil 4 silinder itu dimulai dari 1 ya. Ini untuk urutan top pengapian. Itu dari mulai rotor menghadap misalnya di 1, nanti dia akan pindah ke 3, kemudian 4, lalu 2. Jadi untuk mobil 4 silinder itu urutannya 1, 3, 4, 2. Jadi kalau mau tahu nanti setelah 1, 3-nya kemana, 4 dan 2-nya kemana, buka tutup delco, kop delco, starter mobilnya, lihat rotor putarnya kemana. Kalau motornya searah jarum jam, habis dari 1 berarti setelah itu 3, begitu seterusnya. Kalau dia arah berlawanan jarum jam, nah selanjutnya 3 dan seterusnya ke arah sebelahnya lagi, berlawanan arah. Nah teman-teman, jadi ini sebagai gambaran buat teman-teman ya, sedikit saya bagikan bagaimana cara kita memasang delco atau distributor untuk mobil konvensional. Teman-teman nanti praktek aja, yang penting hati-hati saat mengerjakan, jangan sampai ada baut jatuh ke lubang itu ya teman-teman, bisa bahaya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Teman-teman yang mampir ke sini jangan lupa subscribe dan nanti kita jumpa di video berikutnya. Bye.